Selamat bergabung kembali di channel Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dikisahkan bahwa Badaruhi adalah seorang pemilik sendang, yang dikenal sebagai tempat mandi para penari, yang terletak di hutan yang ada di desa tersebut. Tempat ini bukan sekedar tempat perawatan fisik bagi penari, tetapi juga merupakan pusat budaya dan spiritual bagi masyarakat setempat. Dengan suasana hutan yang sejuk dan penuh misteri, sendang ini menjadi lokasi di mana para penari dapat menyegarkan diri, sebelum menampilkan tarian-tarian mereka yang memikat. Sejarah Badaruhi bermula dari seorang murid ksatria Rangda yang bernama Ratna Nareh, pada masa kejayaan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Prabu Airlangga. Pada zaman itu, negara mengalami masalah serius ketika Rangda, sosok kuat yang dikenal sebagai calon narang, menyebarkan wabah ganas yang mengancam kehidupan masyarakat. Wabah tersebut sangat mematikan. Mereka jatuh sakit dengan gejala yang mengerikan, termasuk makan duri-duri tajam dan darah segar, sebelum akhirnya kehilangan nyawa. Dampak dari wabah ini membuat suasana di kerajaan Kediri mencekam dan masyarakat menderita. Mengetahui penderitaan rakyatnya, Prabu Airlangga tidak tinggal diam. Dengan kemarahan yang membara, ia memerintahkan seorang empu bernama Bharada untuk menangani ancaman yang ditimbulkan oleh Rangda. Empu Bharada, yang memiliki keahlian luar biasa dalam ilmu kanuragan, memimpin pasukan Kediri untuk berperang melawan pasukan Rangda. Dalam pertempuran yang berlangsung sengit itu, para Bharada Kediri menggunakan mantra-mantra suci, dan kekuatan sakti dari sang empu untuk menghabisi pasukan Rangda tanpa ampun. Kemenangan tampak di depan mata. Namun di balik itu terdapat 5 murid Rangda yang berhasil meloloskan diri dari kekejaman yang dilakukan oleh Bharada Kediri. Salah satunya adalah Ratna Nareh. Ratna Nareh dan keempat rekannya berhasil melarikan diri dengan membawa lontar, yang merupakan bekal berisi pengetahuan tentang ilmu kanuragan dan ilmu kanujiwan. Lontar tersebut sangat berharga karena memberikan petunjuk dan kemampuan untuk menangkap makhluk halus serta penguasa lelembut di hutan. Berkat lontar yang dimilikinya, Ratna Nareh dapat menjaga awet mudanya, suatu hal yang menjadi keistimewaan tersendiri. Dalam pelariannya, Ratna Nareh menempuh perjalanan panjang menuju timur Pulau Jawa, melewati Gunung Kawi yang megah hingga mencapai puncak Gunung Bromo. Sementara itu, keempat temannya memilih untuk melarikan diri dengan melintasi ke Pulau Bali, menghindari kejaran dan ancaman dari musuh yang masih mengintai. Dengan demikian, kisah Badaruhi dan perjalanannya dalam mencari keselamatan dan jati diri dimulai. Pada suatu hari yang tenang, Ratna Nareh melangsungkan perjalanan menuju Wonokromo, sebuah daerah yang dikenal memiliki keunikan tersendiri. Di Wonokromo, terdapat sebuah kolam yang dihormati dan diakui oleh masyarakat setempat sebagai gerbang halus, yang menghubungkan dunia nyata dengan dimensi yang lebih tinggi di utara Jawa. Kolam ini terletak strategis di lereng Gunung Raung, dikelilingi oleh sekitar panorama alam yang menawan, serta berdekatan dengan alas daha, kawasan yang syarat akan mitos dan kepercayaan. Sesampainya di Wonokromo, rasa lelah mulai mendera Ratna Nareh setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Ia pun memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah kedai kecil yang terletak di pinggir jalan, tempat yang menjadi favorit para pelancong. Suasana kedai tersebut hangat dan ramah, menjadikannya tempat yang ideal untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Di dalam kedai, Ratna Nareh tak lama kemudian bertemu dengan sosok yang cukup dikenal di daerah tersebut, yaitu Macan Sigep. Dia adalah pemimpin wilayah Wonokromo yang memiliki reputasi yang buruk, dikenal sebagai seorang pria cabul yang suka meniduri wanita. Begitu melihat kecantikan dan pesona Ratna Nareh, keinginan jahat terbersit dalam hati Macan Sigep.
Ia berusaha menarik perhatian Ratna Nareh dengan menawarkan tempat bermalam di kediamannya, sebagai tanda penghormatan kepada tamu yang datang. Tanpa curiga sama sekali terhadap niat buruk yang ada di balik tawaran tersebut, Ratna Nareh dengan percaya diri menerima ajakan Macan Sigep. Malam pun tiba dan Ratna Nareh berangkat ke tempat tinggal Macan Sigep untuk beristirahat. Namun, ketidakpahaman Ratna Nareh akan bahaya yang mengancamnya tidak berlangsung lama. Saat malam semakin larut, Macan Sigep mulai melancarkan rencana bejatnya, didampingi oleh dua pengawalnya. Mereka telah memastikan Ratna Nareh sudah terlelap dalam tidurnya. Namun, takdir memiliki rencana lain. Ketika Macan Sigep membuka pintu kamar, ia mendapati dirinya terlempar dan terjatuh dengan keras, hingga muntah darah. Hal ini terjadi karena Ratna Nareh telah memagari dirinya dengan mantra-mantra sakti yang menjaga keselamatannya. Kejadian tersebut membuat kedua pengawal Macan Sigep melarikan diri dalam keadaan ketakutan, tergesa-gesa membunyikan kentongan untuk membangunkan warga desa. Suara kentongan yang menggema itu akhirnya membangunkan Ratna Nareh. Ketika ia keluar dari kamar, terkejutlah ia melihat sosok Macan Sigep bersimbah darah di lantai. Dalam situasi yang absurd, Ratna Nareh justru mendekati dan menjilati darah yang ada di tubuh Macan Sigep. Tindakan ini membuat warga desa terheran-heran. Akibat peristiwa itu, mereka kini melihat Ratna Nareh sebagai sosok yang kuat dan mengesankan, hingga akhirnya mengangkatnya sebagai pemimpin desa Wonokromo yang baru. Sebagai pemimpin daerah, Ratna Nareh tidak ragu untuk menggunakan kesaktiannya dengan cara yang terkadang semena-mena. Suatu ketika, dalam semangat menjelajahi desa, Ratna Nareh meminta untuk ditemani berkeliling. Selama perjalanan, ia menemukan janur dan kain merah yang dipasang di sebuah sanggar pamujan. Tanda tersebut merupakan peringatan bagi penduduk setempat untuk tidak memasuki kawasan itu, yang dianggap sebagai kawasan terlarang. Warga desa memberikan penjelasan bahwa kawasan tersebut harus dijaga dari keramaian, karena dapat mengusik lelembut yang melindungi alas danda. Menghadapi larangan tersebut, Ratna Nareh merasa tertantang. Ia berkeyakinan bahwa tidak ada yang lebih sakti dibandingkan dirinya. Dengan semangat itu, Ratna Nareh memutuskan untuk menggelar acara tari yang meriah, lengkap dengan iringan musik, demi menarik perhatian lelembut yang diakini akan mendekat. Sayangnya, keasikan warga Wonokromo dengan pertunjukan yang diadakan oleh Ratna Nareh membuat mereka lupa akan pesan leluhur yang telah berulang kali diingatkan. Tak lama kemudian, kehadiran jin-jin alas danda yang marah tidak bisa dihindarkan. Mereka datang dan merasuki para penari, menciptakan huru-hara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertunjukan itu memancing makhluk gaib dan prajurit alas danda, yang kemudian merasuki penonton. Dia menarik energi dari makhluk tersebut dan berubah menjadi sosok menyeramkan. Namun, dia gagal menarik energi dari seorang penari yang kerasukan prajurit Ratu Siluman alas danda. Kegiatannya memicu kemarahan Ratu Sarpamara, penguasa alas danda. Mereka bertempur, dan pada akhirnya, Ratna Nareh kalah dan dikutuk untuk hidup abadi dalam kegelapan. Setelah mengusir Ratna Nareh, Ratu Sarpamara memerintahkan penghuni alas danda untuk kembali dan melepaskan manusia yang mereka masuki. Namun, seorang sosok, Abdi Nyi Roro Kidul, menolak dan akhirnya diusir oleh Ratu Sarpamara. Sosok tersebut kemudian berkelana dan dikenal sebagai Subadarawu, sosok yang menyeramkan namun kuat dan dihormati, yang takkan memaafkan pelanggaran terhadapnya. Bentuk dari sosok ini adalah berbentuk sosok manusia berbaju dominan hijau yang kadang berubah menjadi sosok menakutkan, yaitu berbentuk wujud manusia setengah ular. Sosok ini dijuluki oleh penduduk sekitar dengan nama Subadarawu yang berasal dari kata Subada, yang berarti sosok lelembut yang kuat atau disegani, dan Rawu berarti datang ke area sendang atau kolam pemandian. Ada juga yang menyebut sosok ini dengan nama Subadang Rawuhi dan Badarawuhi.